Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hana dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah pemeriksaan psikologi wawancara dengan tema keterampilan dasar wawancara. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2, dimulai dari saya, Salsabila Putri Azahra, kemudian ada Dwi Reza Syahril, Feryaldi Ramadan Putra, Nadifa Delonix, Naila Zainab, dan Salsa Ziba Putri. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi wawancara. Wawancara ialah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dengan pewawancara, yang dimana si pewawancara memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Dengan kata lain, wawancara dapat disebut dengan interview. Wawancara bisa dilakukan oleh jurnalis, reporter, ataupun pencari berita kepada orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Wawancara juga dapat mengacu pada interview kerja oleh direksi kepada pelamar kerja untuk melakukan seleksi. Selanjutnya ada keterampilan dasar wawancara. Berikut hal penting yang akan dibahas dalam keterampilan dasar wawancara. Yang pertama ada kemampuan membina raport, 2 empati, 3 attending behavior, 4 teknik bertanya, 5 keterampilan observasi, dan yang keenam ada active listening. Selanjutnya ada kemampuan membina raport. Membina raport yaitu bagaimana menciptakan hubungan yang hangat antara pewawancara dengan klien, sehingga membuat klien nyaman serta dapat bercerita dengan bebas dan jujur. Klien yang kita temui seringkali berbeda-beda, sehingga sebagai pewawancara dituntut untuk memiliki self-awareness yang baik, sehingga dapat menempatkan diri sebagai orang yang dapat dipercaya oleh klien. Kepercayaan merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh klien terhadap wawancara dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan pendapat Willis Rapport dapat dikembangkan dengan 1. Konselor wajib memiliki sikap empati terhadap klien. 2. Konselor harus bisa untuk membaca perilaku nonverbal klien, terlebih dengan yang berhubungan dengan bahasa lisannya. 3. Antara konselor dan klien juga harus memiliki rasa kebersamaan, intim, akrab, kejujuran, serta minat membantu tanpa pamrih. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk mencapai raport, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan salam kepada klien dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, menempatkan topik pembicaraan yang sesuai. Yang ketiga, susunan ruang konseling atau wawancara yang menyenangkan. Yang keempat, berusaha membangun sikap yang hangat supaya klien merasa rileks. Empati merupakan kemampuan untuk memahami orang lain. Bagaimana memahami pikiran orang lain, perasaan mereka, dan menghayati perasaan mereka, sehingga Anda dapat memahami mengapa mereka dapat bertindak seperti tanda kutip itu. Empati tidak larut secara emosional, sehingga Anda cukup jernih memisahkan antara perasaan dengan cara bagaimana untuk menolong mereka. Perlu digarisbawahi bahwa empati itu bukan membenarkan mengapa mereka bertindak seperti itu, melainkan menerima dan memahami bagaimana orang itu dapat bertindak demikian serta memastikan lingkungan hidup mereka tanpa menghakimi. Selanjutnya ada attending behavior. Kunci dari attending behavior adalah mengurangi kuantitas bicara interviewer dan memberikan klien waktu untuk menceritakan tentang diri mereka. Mesti mengetahui waktu yang tepat untuk memberi masukan dan waktu yang tepat untuk mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Ada 4 hal yang mesti perhatikan dalam attending behavior. Yang pertama ada visual. Tatap klien dan jangan alihkan pandangan. Kedua, vocal qualities.
Nada dan kecepatan bicara mengindikasikan seberapa besar ketertarikan dan rasa empati terhadap cerita klien. Yang ketiga, verbal tracking. Jangan mengubah tujuan pembicaraan yang telah ditetapkan sejak awal. Interviewer harus peka dalam memilih pernyataan, klien yang harus diberikan perhatian khusus dan yang harus diabaikan agar wawancara tetap fokus pada tujuan awal. Yang keempat ada body language. Dalam body language terdapat attentive dan autentik. Atentif ialah ketertarikan untuk terlibat dalam wawancara, sedangkan autentik yaitu apa adanya yang penting dalam wawancara. Teknik bertanya, open question, sifatnya tidak mengalahkan klien lebih dibebaskan untuk mengekspresikan perasaannya. Dengan open question, kita akan mendapatkan informasi yang lebih kaya dari klien. Terus ada yang namanya closed question. Closed question adalah pertanyaan yang menunjuk pada jawaban tertentu, bersifat mengalahkan jawaban dari closed question itu akan pendek dan sebatas iya dan tidak. Namun terkadang akan menjadi leading question dan membuat klien merasa konselornya memiliki agenda tertentu pada kliennya. Oleh karena itu, pertanyaan tertutup tidak boleh digunakan di awal wawancara. Selanjutnya adanya keterampilan observasi. Nah, di dalam keterampilan observasi ini dibagi menjadi dua, yaitu adanya perilaku nonverbal dan perilaku verbal. Adapun perilaku nonverbal yaitu A. Ekspresi wajah, seperti alis dinaikkan, bibir dirapatkan, bibir menganga, dan sebagainya merefleksikan emosi klien. Yang B yaitu adanya bahasa tubuh, seperti postur tubuh, posisi duduk, gerakan tangan, tarikan napas, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu hindari stereotipe. Maksudnya yaitu tidak menentukan bahwa seseorang bertindak demikian, maka berarti orang tersebut seperti yang ditampilkan. Yang kedua adanya perilaku verbal. Perilaku verbal yaitu terdiri adanya selective attention and keywords, yaitu perlu memperhatikan kata yang ditekankan oleh klien. Biasanya berulang yang mengindikasikan hal tersebut penting bagi dirinya. Adanya potensi klien atau yang diwawancarai akan mengulang cerita yang dianggapnya senang bagi pewawancara untuk didengar, sehingga pewawancara perlu mengontrol ekspresi yang ditampilkan selama wawancara berlangsung. Adapun konflik, diskrepansi, dan inkongruensi. Maksudnya yaitu pewawancara atau konselor ataupun terapis harus mewaspadai diskrepansi antara tindakan verbal dan nonverbal klien selama wawancara. Diskrepansi berarti apa yang dibicarakan dengan ditampilkan berbeda. Inkongruensi yaitu bisa mengidentifikasikan bahwa klien merasa tidak nyaman untuk mendiskusikan masalah tertentu atau bahwa klien tidak sepenuhnya bersikap jujur dan menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Inkongruensi berkaitan dengan binary report yang menentukan klien dapat mempercayai Anda ataupun tidak. Active listening terdiri dari yang pertama encouraging, yaitu usaha membuat klien untuk berbicara lebih banyak, sehingga kita membutuhkan perangsang seperti menganggukkan kepala, open gesture, dan senyuman. Perlu untuk memberi kesempatan kepada klien untuk berpikir, menghayati apa yang barusan ia ucapkan sekitar 10-15 detik, gunakan body language dan kontak mata namun jangan berlebihan. Yang kedua, refleksi konten cerita atau parafrase, dan refleksi perasaan klien atau reflection of feeling. Yang terakhir, menyimpulkan atau summarizing. Usaha untuk menyimpulkan satu rangkaian wawancara dalam wawancara yang telah dilakukan dengan kalimat yang lebih singkat. Biasanya tidak menyimpulkan pada sesi 1, namun memberikan kesimpulan pada sesi 2 dan seterusnya. Penyimpulan dalam sesi berlanjut dapat dilakukan pada awal wawancara sebagai cara untuk melanjutkan cerita dan pada akhir wawancara sebagai simpulan yang telah didapatkan pada sesi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.